Selamat pagi buat adik-adik sekalian. Hari ini kita masuk pertemuan yang ke-11. Topik kita perekonomian terbuka bagian yang kedua. Artinya ini lanjutan dari bahan kuliah ya, minggu sebelumnya, yaitu perekonomian terbuka bagian yang pertama. Nah, perlu saya jelaskan di sini ya, bahwa perekonomian terbuka itu disebut adalah karena ya model pengeluarannya itu ya menggunakan 4 sektor, yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX. Karena ada di situ net export, maka disebut dengan perekonomian terbuka atau ya perekonomian 4 sektor. Nah, perlu saya jelaskan ya bahwa pelajaran minggu lalu itu adalah bahwa ada 3 rumus ya yang menunjukkan bagaimana perekonomian terbuka. Yang pertama ya yang saya sebut tadi, Y sama dengan C tambah I tambah G tambah ya NX ya, dimana disebut dengan ya nilai NX-nya positif, berarti NX sama dengan Y dikurang C dikurang G dikurang I. Apabila Y-nya lebih besar dibandingkan dengan C tambah I tambah G, maka surplus perdagangan. Apabila nanti Y lebih kecil dibandingkan dengan C tambah I tambah G, maka disebut dengan defisit perdagangan. Apabila Y sama dengan C tambah I tambah G, maka situ disebut dengan balance ya, karena nilai NX-nya sama dengan 0. Nah, kemudian rumus yang kedua yang kita pelajari di situ adalah NX sama dengan X dikurang I ya. Apabila X lebih besar dari I, maka surplus perdagangan. Apabila X lebih kecil dari I, maka disebut dengan defisit perdagangan. Apabila S sama dengan I, maka NX-nya sama dengan 0, disebut dengan ya balance perdagangan. Nah, kemudian ada rumus ketiga lagi, NX sama dengan ekspor dikurang impor. Apabila ya ekspornya lebih besar dari import, maka disebut dengan surplus perdagangan. Apabila NX-nya nanti ya nilai NX-nya negatif, ekspornya lebih kecil dari import, maka disebut dengan ya defisit perdagangan. Apabila ekspornya sama dengan import, maka disebut dengan balance perdagangan karena NX-nya sama dengan 0. Nah, itu yang rumus yang harus Anda ingat ya. Kita menggunakan 3 penggunaan pendekatan rumus ya. Nah, pada contoh soal, contoh tugas itu kita menggunakan pendekatan X dikurang I ya. NX sama dengan X dikurang I. Nah, minggu lalu sudah saya jelaskan seperti di slide saya minggu lalu, itu bagaimana ya efek dari kebijakan ekspansi fiskal domestik pada perekonomian terbuka kecil. Fiskal domestik berarti kebijakan domestik. Ya, kalau domestik, kebijakan fiskal dalam negeri, kebijakan pemerintah, itu ada 2 instrumennya, itu adalah berhubungan dengan belanja pemerintah dengan pajak. Jadi kebijakannya itu apakah pemerintah menaikkan pajak atau menurunkan pajak, atau apakah pemerintah itu ya menaikkan belanja pemerintah atau menurunkan belanja pemerintah. Nah, untuk kasus yang slide minggu lalu itu adalah berhubungan dengan kenaikan belanja pemerintah atau menurunkan pajak, itu sama halnya hasilnya ya, sama halnya hasilnya. Nah, jadi kalau kita lihat, perhatikan ya, topik kita hari ini itu adalah bagaimana ya belanja pemerintah naik
atau menurunkan pajak. Jadi kalau kita perhatikan rumusnya NX sama dengan Y dikurang C dikurang G kurang I, di mana Y dikurang C kurang G itu adalah tabungan, maka ya tabungan X dikurang I, yang dalam kurung Y dikurang C dikurang G itu adalah tabungan. Nah, jadi kasusnya apabila pajak diturunkan. Ingat, kalau pajak turun, maka konsumsi naik. Ya. Jadi kalau Y dikurang C dikurang G, C-nya naik karena pajak turun, maka Y itu mengalami penurunan. Ya, maka nilai dari X dikurang C dikurang G itu mengalami penurunan, di mana nilai dari Y dikurang C dikurang G itu adalah S, maka S mengalami penurunan. Oke, saya ulangi lagi sekali lagi ya. Nah, karena pajak mengalami penurunan, maka konsumsi naik. Karena konsumsi naik, maka nilai dari Y dikurang C dikurang G mengalami penurunan. Ya. Di mana Y dikurang C dikurang G mengalami penurunan, itulah nilai dari S. Karena S sama dengan Y dikurang C dikurang G. Berarti kalau X turun, maka tabungan akan bergeser ke sebelah kiri. Ya. Hasilnya adalah pengurangan tabungan yang terjadi karena pergeseran S ke kiri menyebabkan defisit perdagangan. Kenapa defisit perdagangan? Ya, karena X mengalami penurunan, X dikurang I, berarti I lebih besar dari S, maka terjadilah defisit perdagangan. Ya, ini hanya mengulang ya dari pelajaran sebelumnya ya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Bagaimana kalau ekspansi fiskal luar negeri? Kalau yang luar negeri, ya berarti kebijakan mereka itu adalah menaikkan atau menurunkan ya tingkat bunga mereka di luar negeri ya. Jadi contohnya ekspansi fiskal di perekonomian luar negeri cukup besar untuk mempengaruhi tabungan dan investasi dunia, meningkatkan tingkat bunga dunia dari R1 ke R2. Nah, jadi ya tingkat bunga luar negeri ya, terutama tingkat perekonomian pada perekonomian terbuka kecil, itu sangat dipengaruhi tingkat bunga dunia. Contohnya tingkat bunga dunia Amerika, Singapura, Jepang, Cina, ya itu sangat dipengaruhi karena masalah ya permintaan penawaran ya mata uang di situ ya. Nah, jadi apabila contohnya di sini adalah terjadi ya tingkat bunga yang lebih tinggi. Nah, ingat hubungan antara tingkat bunga dengan investasi. Apabila tingkat bunga lebih tinggi, apabila tingkat bunga naik, maka ingat hubungan bunga dengan investasi adalah berlawanan arah. Artinya apa? Artinya apabila tingkat bunga naik, investasi akan berkurang. Jadi ingat hubungannya yang kita pelajari sebelumnya. Jadi lihat di slide, tingkat bunga yang lebih tinggi berarti akan mengurangi investasi. Itu asal katanya ya. Jadi kalau contohnya tingkat bunga dunia yang lebih tinggi, mengurangi investasi pada perekonomian ya terbuka kecil, menyebabkan surplus perdagangan di mana S lebih besar dari I. Nah, jadi kalau contohnya tingkat bunga naik, maka investasi akan berkurang. Kalau investasi berkurang, berarti X lebih besar dari I. Kalau S lebih besar dari I, ingat tadi rumusnya, apabila S lebih besar dari I, maka nilai NX sama dengan surplus perdagangan, sama dengan positif. Ya. Nah, begitu ya kalau tingkat bunga. Kemudian kalau misalkan terjadi pergeseran pada investasi, ya. Nah, jadi kalau investasi yang bergeser, maka kurva investasilah yang bergerak. Ya, kalau investasi terjadi mengalami peningkatan, maka kurva investasi akan bergeser ke sebelah kanan. Nah, akibatnya investasi akan melebihi tabungan. Jadi investasi ini naik. Kalau investasi naik, X dikurang I, I-nya naik, maka I-nya lebih besar dari S, yang berarti perekonomian meminjam dari luar negeri dan mengalami defisit perdagangan. Ya. Nah, ini sederhananya, hanya kalau dibuatkan dalam bentuk
yang dalam bentuk dalam bentuk grafik, ya. Maka di sini kita lihat ya terjadi yang namanya pergeseran kurva dari IR1 ke IR2. Artinya investasi mengalami peningkatan, berarti I lebih besar dari I. Nah, atau mungkin sebaliknya, kalau misalkan investasi mengalami penurunan, berarti I-nya bergeser ke sebelah kiri, ya. Artinya nanti akan menjadi yang namanya surplus perdagangan, ya. Nah, jadi itu kalau kebalikannya, ya. Nah, kita lanjut, ya, mengenai, ya, seperti sudah saya katakan tadi, bagaimana, ya, bahwa rumus yang tadi itu, gambar yang kita jelaskan tadi itu sangat berhubungan dengan yang namanya, ya, kurs, ya. Jadi sangat berhubungan dengan namanya mekanisme bursa valuta asing. Jadi gambar yang sebelumnya kita belum melihat bagaimana, ya, variabel, ya, kurs belum dimasukkan dalam, ya, grafik tersebut. Nah, sekarang kita masukkan. Nah, sebelum kita masukkan, ya, variabel, ya, kurs. Nah, kita baiknya mempelajari bagaimana mekanisme bursa valuta asing, ya, bagaimana transaksi terjadi, ya. Nah, misalkan Amerika Serikat dan Jepang dalam hubungan dagang, tiap negara punya budaya, bahasa, dan mata uang berbeda, semua dapat menghambat perdagangan. Tapi karena bursa valuta asing, transaksi perdagangan jadi lebih efisien. Ya, jadi kalau secara langsung tradisional karena bahasa, budaya, uang berbeda, sulit mengalami terjadi hambatan perdagangan. Tapi karena transaksi, ya, secara online dengan bursa valuta asing, ya, maka pasar global di mana-mana bank terhubung lewat telekomunikasi high teknologi, ya, untuk membeli mata uang untuk pelanggan mereka, ya. Nah, jadi, ya, slide selanjutnya nanti bagaimana kita melihat, ya, bagaimana bursa atau transaksi valuta asing kita perhatikan, ya. Nah, beginilah transaksi, ya, yang terjadi. Contohnya transaksi, ya, yang terjadi antara transaksi valuta asing Jepang dengan Amerika. Agar Amerika membayar impor dengan jasa security dari Jepang, ia harus menawarkan dolar lalu dikonversi ke dalam yen oleh bursa valuta asing. Atau sebaliknya, apabila Jepang membayar impor barang dan jasa security dari Amerika, ia harus menawarkan yen lalu dikonversi ke dalam dolar bursa valuta asing. Nah, seperti ini, ya. Ini sebelumnya sudah kita pelajari, ya, pergeseran antara permintaan penawaran dolar, ya. Nah, jadi misalkan Amerika dengan Indonesia, ya. Apabila Indonesia ingin membeli barang dari Amerika, maka, ya, kita harus, ya, menukar uang rupiah kita ke dolar, ya. Ya, supaya karena di Amerika mereka meminta dolar, ya. Ya, jadi uang rupiah kita akan menukarkan rupiah. Nah, jadi terjadilah yang namanya permintaan dolar mengalami peningkatan. Kalau permintaan dolar mengalami peningkatan, ya, kita mengimpor tadi karena akibat dari mengimpor, maka dolar akan mengalami penguatan, ya, kurs dolar mengalami penguatan. Nah, itu sebabnya kalau impor meningkat, maka yang terjadi rupiah melemah, dolar mengalami, ya, penguatan. Nah, sebaliknya, apabila kita akan mengekspor, ya, ya. Nah, kalau kita mengekspor, maka, ya, Amerika, ya, akan menukarkan uangnya ke rupiah, ya, akan menukarkan ke rupiah. Jadi dolar akan masuk ke Indonesia untuk menukarkan ke rupiah, jadi permintaan rupiah akan meningkat, menyebabkan di situ adalah rupiah menguat, ya, sedangkan dolar mengalami pelemahan. Jadi ingat, kalau ekspor meningkat, maka rupiah akan menguat. Kalau impor meningkat, maka dolar yang mengalami penguatan, sedangkan rupiah mengalami pelemahan. Jadi mana lebih baiknya? Lebih baik, ya, ekspor kita tingkatkan, menambah GDP dan menguatkan yang namanya rupiah, mata uang rupiah. Nah, begitu transaksinya, ya. Nah, sekarang kita, nah, ini begitu tadi yang saya jelaskan, ya.
Anggaplah ada kenaikan permintaan barang dan jasa, bagaimana mempengaruhi kurs. Ya, jadi ini pergeseran tadi. Ya. Apabila dolar mengalami peningkatan, maka terjadi namanya apresiasi. Kalau terapresiasi, maka dolar akan mengalami peningkatan. Ya. Nah sekarang ya kita masuk. Sekarang kita dimasukkan yang namanya variable cost real. Ya. Nah berbeda. Perhatikan grafik sebelumnya dengan grafik sekarang yang ada yang namanya cost real, ya. Nah, hubungan antara cost real dengan ekspor neto adalah negatif, artinya berlawanan. Apabila ya NX mengalami kenaikan, maka cost real mengalami penurunan, atau sebaliknya, apabila NX mengalami penurunan, maka cost real mengalami kenaikan. Jadi situ adalah kurs real dan ekspor adalah negatif. Semakin rendah kurs real, maka semakin mahal barang-barang domestik terhadap barang-barang luar negeri, sehingga semakin besar ekspor neto kita. Ya, itu sebabnya semakin rendah kurs real, ya, maka ya NX mengalami peningkatan, ekspor neto kita semakin besar. Karena apa? Karena semakin mahal barang-barang domestik relatif terhadap barang-barang luar negeri. Ya. Nah, jadi kurs real ditentukan oleh perpotongan dari garis vertikal mewakili tabungan dikurangi investasi dan kurva ekspor neto yang melandai ke bawah. Nah, perhatikan ya bentuk grafiknya yang sebelum dan yang sesudah. Yang sebelum tadi situ adalah Y-nya adalah NX, sekarang kursnya di situ adalah ya yang Y-nya itu adalah kurs real. Sedangkan perhatikan ya garis vertikal sebelumnya adalah S, sekarang itu adalah X dikurang I, ya, karena sudah ada yang namanya kurs real, maka garis vertikal tegak lurus itu menjadi X dikurangi, bukan S. Ingat, bukan X, tapi X dikurangi. Nah, sekarang kita masukkan ya, di sini jumlah dolar yang ditawarkan untuk investasi luar neto sama dengan jumlah dolar yang diminta untuk ekspor barang dan jasa. Jadi equilibrium di situ artinya apa? Ya, perpotongan antara X dikurangi sama dengan X, itu artinya adalah jumlah dolar yang ditawarkan untuk investasi luar negeri sama dengan jumlah dolar yang diminta ekspor neto dan barang dan jasa. Ya. Nah sekarang kita masukkan suatu kebijakan fiskal, ya, ekspansioner dalam negeri. Jadi kalau dibilang dalam negeri, kebijakan fiskal dalam negeri instrumennya ada dua, yaitu pajak dengan belanja pemerintah. Bagaimana pajak, bagaimana belanja pemerintah, kita perhatikan contohnya. Nah, kebijakan fiskal ekspansioner dalam negeri seperti kenaikan belanja pemerintah, G naik, atau pemotongan pajak mengurangi tabungan nasional. Nah, ingat di sini digabung kebijakannya, ya, kebijakannya itu sama hasilnya, makanya digabung. Ya, apabila belanja pemerintah naik atau pemotongan pajak, hasilnya tetap sama, atau sebaliknya, apabila dikurangi belanja pemerintah dan dinaikkan pajak, sama nanti hasilnya. Nah, sekarang kita masuk ya, apabila belanja pemerintah G naik. Apabila G naik atau pemotongan pajak, bagaimana hasilnya? Nah, sekarang kita lihat. Nah, jadi perhatikan sekarang kita X dikurangi. Jadi kalau kita buat tabungan pajak mengalami pengurangan, maka yang terjadi apa sebelumnya? Maka terjadi yang namanya pengurangan tabungan. Jadi ya, apabila Y dikurang C dikurang G, apabila situ tadi C-nya mengalami kenaikan akibat dari pajak turun, ya, maka C naik, situ tabungan akan mengalami penurunan. Nah, jadi yang diperhatikan sekarang X dikurangi, ya. Turunnya tabungan mengurangi penawaran dolar untuk ditukar ke mata uang asing. Jadi X dikurangi, X-nya mengalami penurunan, maka ya X dikurangi bergeser ke sebelah kiri. Ya. Nah, jadi ya kalau kita perhatikan, yang pertama perhatikan NX1. NX1 situ adalah S1 dikurangi. Karena tabungan mengalami penurunan, maka X dikurangi mengalami penurunan, maka dia akan bergeser ke sebelah kiri. Berarti S1 bergeser dari S1 ke I,
ke S2 ke I. Pergeseran ini meningkatkan kusril, ya, equilibrium dari E1 ke E2. Lihat gambarnya ya, dari titik E1 ke E2 maka akan meningkatkan kusril. Apa artinya? Artinya turunnya tabungan akan mengurangi penawaran dolar. Turunnya tabungan akan mengurangi penawaran dolar yang menyebabkan kusril meningkat. Ya, lihat NX1 ya. NX2 perhatikan E1, E2 perhatikan kusril 1, kusril 2. Jadi turunnya tabungan yang bergeser ke sebelah kiri mengurangi penawaran dolar menyebabkan kusril meningkat E1 ke E2 dan menyebabkan ekspor neto menurun. Perhatikan NX1 ke NX2 menurun. Oke ya, saya ulangi sekali lagi ya. Pajak turun, maka konsumsi akan naik. Konsumsi naik, maka akan mengurangi tabungan. Karena tabungan mengalami penurunan, maka S dikurangi akan mengalami penurunan menyebabkan bergesernya kurva S dikurangi bergeser ke sebelah kiri. Ya. Jadi turunnya tabungan akan mengurangi penawaran dolar yang menyebabkan, perhatikan gambarnya, kusril meningkat dan menyebabkan ekspor neto menurun. Nah itu ya contoh soal ya yang ada di slide. Nah tugasnya yang pertama ya, tugas pertama itu coba dicatat, itu adalah kebijakan fiskal ekspansioner dalam negeri seperti menurunkan belanja pemerintah G atau menaikkan pajak ya. Maka bagaimana dampaknya terhadap kusril dan ekspor neto? Saya ulangi. Bagaimana dampaknya kebijakan fiskal ekspansioner dalam negeri seperti menurunkan belanja pemerintah atau menaikkan pajak terhadap kusril dan ekspor neto. Jadi digambarkan dan dijelaskan seperti slide ini. Nah sekarang kita lanjut bagian kedua ya. Dampak kebijakan fiskal luar negeri pada kusril. Kebijakan fiskal luar negeri itu apa? Kebijakan mereka menaikkan atau menurunkan tingkat bunga dunia, ya, tingkat bunga mereka dalam negeri. Nah, contohnya seperti ini, kebijakan fiskal ekspansional luar negeri mengurangi tabungan dunia dan meningkatkan tingkat bunga dunia, ya. Jadi kebijakan fiskal luar negeri, bagaimana rate mengurangi, bagaimana rate meningkatkan. Nah, sekarang contohnya itu kenaikan tingkat bunga dunia. Jadi kalau tingkat bunga naik, ingat dihubungkan dengan investasi. Kalau tingkat bunga naik, maka investasi turun. Jadi kenaikan tingkat bunga dunia mengurangi investasi dalam negeri, yang lalu meningkatkan penawaran ditukarkan ke mata uang asing. Ya, jadi perhatikan ya. Jadi kenapa dia bergeser ke sebelah kanan? Apabila R naik, maka investasi mengalami penurunan. Perhatikan, rumusnya tadi adalah X dikurang I. Jadi apabila R naik, I turun. Sehingga S dikurang I akan mengalami kenaikan. Maka dia akan bergeser ke sebelah kanan. Ya. Jadi yang kita perhatikan di situ adalah S dikurang I. Saya ulangi lagi ya. Pelan-pelan saya ulangi ya. Apabila R naik, maka investasi mengalami penurunan. Apabila investasi mengalami penurunan, maka nilai dari S dikurangi ya akan mengalami kenaikan. Kenapa? Karena I di situ ya tanda kurang. Jadi dikurangi lagi, maka S dikurangi mengalami kenaikan. Nah, jadi apa artinya? Seperti yang di slide ya. Kita lihat ya. Akibatnya setelah kita geser S dikurang I R1 menjadi X dikurang I R2 ke kanan bergesernya, maka lihat ya kursilnya E1 E2 itu ya mengalami penurunan,
sedangkan ya ekspor neto mengalami kenaikan. Jadi coba ditambahkan ya. Akibatnya course real equilibrium turun dari E1 ke E2 dan coba ditambahkan di catatannya nanti dan ya ekspor neto mengalami kenaikan. Ya, jadi tugas yang kedua itu adalah ya gambarkan dan jelaskan kebijakan fiskal ekspansioner apabila terjadi penurunan tingkat bunga dunia terhadap course real dan ekspor neto. Saya ulangi tugas yang kedua ya, gambarkan dan jelaskan ya dampaknya apabila kebijakan fiskal ekspansional luar negeri ya misalkan ya terjadi penurunan tingkat bunga dunia ya terhadap course real dan ekspor neto. Nah, tugas yang ketiga kita perhatikan ya mengenai investasi ya. Jadi kalau kenaikan permintaan investasi dicontohkan di slide ini, kenaikan permintaan investasi, jadi investasi naik, X dikurang I. Kalau investasinya naik, berarti nilai dari X dikurang I mengalami penurunan. Ya, jadi seperti itu. Jadi saya ulangi, kenaikan investasi akan meningkatkan jumlah investasi mengalami kenaikan, investasi domestik mulai kenaikan. Akibatnya X dikurangi akan mengalami penurunan. Jadi I naik, maka nilai X dikurangi mengalami penurunan. X kurang I mengalami penurunan, dia akan bergeser ke sebelah kiri. Ya. Akibatnya penawaran dolar untuk ditukarkan ke mata uang asing turun dari X dikurangi, maka ke X dikurangi I2 akan bergeser ke sebelah kiri. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah turunnya penawaran ini meningkatkan course real ya. Course real mengalami kenaikan ya, meningkatkan course real dan ya menurunkan ya ekspor neto. Jadi tambah di catatanmu, penawaran ini meningkatkan course real dan menurunkan ekspor neto. Nah, tugas yang ketiga itu adalah gambarkan dan jelaskan dampaknya apabila ya investasi mengalami penurunan terhadap course real dan ya ekspor neto. Artinya kebalikan dari gambar ini. Oke ya, sampai di sini aja pertemuan kita ya. Tolong tugasnya dikerjakan ya. Lihat slide-nya ya, bagaimana slide-nya yang sudah saya jelaskan ya. Apabila Anda tidak membaca atau menonton slide ini, maka jelas Anda mengarang bebas ya. Anda melihat langsung dari internet ya, tidak berdasarkan fakta gambarnya yang sudah saya jelaskan. Oke, sekian dan terima kasih buat kita semua.